Padahal meskipun sama dengan berhubungan dengan baik dan buruk, perilaku manusia, etika dan moral ini mempunyai perbedaan dalam segi pengertian. Untuk etika sendiri itu lebih condong kepada ilmu yang mempelajari baik dan buruknya perilaku manusia. Jadi itu disebut etika. Dan etika itu berfungsi sebagai teori buruk dan baik perilaku pada manusia. Tetapi untuk moral sendiri itu lebih condong kepada pengertian nilai buruk dan baiknya dari perilaku manusia itu sendiri. Jadi etika itu lebih keilmuannya, dan untuk apa namanya, moral itu lebih ke sikapnya begitu. Dan dakwah sendiri itu berarti menyeru atau mengajak dalam arti bahasa. Dan untuk dalam arti istilah adalah menyeru atau mengajak ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah dan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam dunia dakwah ini ada 6 unsur yang meliputi dunia perdakwahan ini. Yang pertama dai. Dai adalah orang yang menyampaikan dakwah. Terus mad'u itu objek dakwah atau dengan sasaran dakwah. Yang ketiga materi dakwah. Yang keempat wasilah. Wasilah itu media dakwah. Dan kelima itu thoriqoh, itu metodenya dakwah. Dan keenam itu atsar, efek dakwah. Dakwah sendiri mempunyai berbagai cara, baik dalam hal formal maupun informal, karena dalam berdakwah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan karena hal baik itu yang dibicarakan atau dilakukan merupakan dari dakwah juga tanpa kita sadari. Jadi berdakwah itu bukan hanya di atas panggung dengan ceramah-ceramah, dengan sound yang besar-besar, bukan begitu. Berdakwah sendiri itu lebih ke arah perbuatan baik atau ucapan yang baik, itu bisa juga disebut dengan dakwah. Dan setiap dai itu mempunyai ciri khas tersendiri untuk menyampaikan dakwahnya. Contohnya Gus Miftah sendiri itu dakwahnya dengan cara komedi dan lebih ke arah milenial begitu. Dan Ustadz Adi Hidayat itu berdakwah dengan cara yang tegas. Dan untuk contohnya untuk Ustadz Hanan Artaki itu berdakwah dengan santai banget dan mengajak kaum milenial untuk mendengarkan dakwah beliau. Dan Ustadz Anwar Zahid ini berdakwah dengan bahasa yang sederhana dan sangat lucu dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, baik awam, muda maupun sudah berumur. Dan contoh dai-dai lebih banyak lagi. Adapun etika dakwah sendiri itu dalam buku Hajir Tajiri, berarti tata krama, adab dan kesopanan dalam berdakwah baik dalam tampilan, perilaku, maupun tutur kata. Ini dalam artian sempitnya dapat juga dirumuskan sebagai manifestasi dari etos, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah. Hal-hal motivatif, keputusan-keputusan tindakan dakwah, kehalusan yang dilakukan dalam berdakwah, pertanggungjawaban moral dan dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas dakwah. Bisa diketahui bahwa etika dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai baik atau buruk, sikap atau perilaku, ataupun ucapan seorang pendakwah. Karena seorang pendakwah merupakan contoh baik bagi objek dakwah. Maka dari itu, seorang pendakwah itu harus menjaga etika dalam berdakwah dan memahami tentang ilmu etika dakwah ini sebelum melakukan dakwah. Karena jika seorang dai tidak memberikan contoh yang baik, maka jangan salah, pasti kalian akan dihujat. Karena apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang kalian berbuat. Maka dari itu, ketika sebelum berbicara, maka tindakan harus dilakukan agar bisa menjadi contoh yang baik. Dan etika yang paling baik itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
yang mana mempunyai budi pekerti yang luhur, kesabaran yang luar biasa, dan sikap lemah lembut yang bisa menjadi contoh seorang dai masa kini, yang tidak pernah membalas kejahatan orang-orang Quraisy yang dilakukan kepadanya. Meskipun beliau dizolimi, dikhianati, dilempar batu, maupun mau dibunuh, itu beliau tidak ada balas dendam. Tetapi beliau tetap mendoakan dan dibuka pintu hatinya tanpa ada dendam yang ada dalam hatinya. Jadi Rasulullah hanya mendoakan orang Quraisy agar diberikan cahaya Islam di hatinya dan tidak membalas perbuatannya. Dan beliau merupakan suri tauladan yang baik di dunia ini. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad juga termaktub bahwa beliau suri teladan yang baik untuk kita semua, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wa huwal yaumil akhir wa dzakkiru wa katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Dan Nabi Muhammad juga bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan dari pengertian hadis sendiri adalah dari kata benda isim, yakni dari kata tahdis yang berarti pembicaraan. Dan dari segi bahasa hadis itu terbagi banyak dalam beberapa pendapat, dalam terbatas sempit dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas sendiri itu diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tuhan, yang artinya sesuatu, hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan ataupun sifat. Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut: segala ucapan Nabi Muhammad SAW, segala perbuatan dan segala keadaannya. Sedangkan pengertian hadis secara luas bagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibni berpendapat bahwa hadis ini tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan, dan takrir beliau, juga meliputi sabda, perbuatan, dan takrir para sahabat atau yang disebut dengan hadis mauquf, serta tabi'in maqtu'. Sedang menurut ahli usul, hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi SAW yang bersangkut paut dengan hukum. Nah, menurut ulama usul ini, dari ulama usul hadis ini disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu ucapan maupun perbuatan Nabi Muhammad, dan dari pengertian menurut ahli fikih itu hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum seperti kesukaan makan atau kebiasaan dan pakaian yang itu tidak masuk dalam hukum, itu bukan disebut dengan hadis. Nah, dari penjelasan pengertian dari usul hadis tadi, segala yang tidak bersangkut paut dengan hukum itu bukan merupakan hadis, begitu. Dan Rasulullah juga bersabda di dalam buku Tauhid Tajiri itu, Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, dari hadis ini, dua pedoman itu tadi, Al-Quran dan hadis. Dan dari hadis ini, dari Al-Quran dan hadis ini, kita berpegang teguh kepada kedua hal ini, maka kita akan selamat. Karena Al-Quran dan hadis ini penuntun dan pedoman hidup orang Islam. Nah, etika dakwah dalam perspektif hadis sendiri adalah
Hadis sendiri ini kan merupakan suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Dalam hal ini menyangkut ke dalam etika dakwah. Karena etika merupakan ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai baik atau buruk sesuatu, sikap atau perilaku ataupun ucapan seorang pendakwah. Karena seorang pendakwah merupakan contoh bagi objek dakwah, maka dari itu seorang pendakwah harus menjaga etika dalam berdakwah dan memahami tentang etika dakwah. Dan Nabi Muhammad adalah contoh etika dakwah yang terbaik sepanjang masa. Maka dari itu etika dakwah dan hadis ini saling berkaitan karena merupakan sebuah ilmu dan perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam dakwahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.